Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami, yang bersama-sama dengan kami saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini, Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang suami yang setiap kali pergi keluar kota membuat istrinya was-was di rumah. Tidak tenang dan selalu gelisah, bahkan murung dan bersedih. Hal itu disebabkan karena suaminya susah dipercaya. Sikap sang suami membuat istrinya tidak bersukacita karena tidak dapat dipercaya. Ada juga kisah lain tentang seorang pemilik usaha yang mempercayakan perusahaannya kepada seorang manajer. Sang pengusaha merasa tenang karena semua urusan berjalan lancar dan setiap masalah dapat diselesaikan, bahkan perusahaannya mendapat keuntungan. Ia bergembira karena sang manajer dapat dipercaya. Sadarkah kita bahwa kita semua adalah manajer dari waktu, talenta, dan kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan? Kalau kita bertanggung jawab atas semuanya itu dengan baik, kita dapat dipercaya, maka itu menyukakan hati Tuhan. Dalam 1 Korintus 7 ayat 16 ini, Rasul Paulus mengungkapkan sukacitanya karena jemaat di Korintus dapat dipercaya. Tertulis dalam ayat ini, aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Paulus memuji jemaat di Korintus yang bertobat setelah mendapat teguran darinya. Sikap mereka setelah ditegur bukan memberontak, tapi berubah menjadi taat dan rendah hati, serta tunduk pada firman Tuhan. Perubahan sikap jemaat ini membuat Paulus bersukacita, karena mereka ternyata dapat dipercaya. Buktinya adalah mereka memperbaiki diri, menjauh dari dosa, dan hidup dalam kebenaran. Dari ayat ini dan juga ayat lain dalam pasal ini, kita belajar tentang 3 ciri orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, cirinya adalah meresponi teguran dengan memperbaiki diri. Seringkali orang kalau ditegur justru malah marah. Ada orang yang kalau dinasehati malah balik menasehati, bahkan menantang serta memberontak. Kepada Tuhan, hendaknya kita tidak marah ketika kita ditegurnya, tapi menanggapinya dengan sikap yang benar, yaitu bertobat dan memperbaiki diri sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua, rendah hati. Sulit untuk mempercayai orang yang sombong, karena orang yang sombong biasanya akan memiliki pemikiran dan argumentasi sendiri, serta pembenaran atas sikapnya. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menerima arahan dan nasihat firman Tuhan. Sikap rendah hati kita menyenangkan hati Tuhan, karena itu merupakan tanda bahwa kita dapat dibentuk dan diarahkan dengan mudah. Ciri yang ketiga adalah taat pada perintah. Penurutan akan firman Tuhan merupakan hal yang mutlak dalam hidup kita. Tanpa ketaatan, tidak akan mungkin kita bisa dipercaya. Apapun dalih dan alasan kita,
Selama kita tidak taat, maka itu akan mengecewakan dan menandakan bahwa kita tidak bisa dipercaya. Sekecil apapun perintah Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada setiap orang yang dapat dipercaya suatu kebahagiaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam Matius 25 ayat 23 tertulis, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga kita menyenangkan hati sesama dan teramat lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Bukan pribadi yang mengecewakan, tapi sungguh-sungguh jadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan juga menyenangkan hati sesama kami, menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kami, karena sikap kami yang dapat dipercaya. Tolong kami Tuhan, berikan kami selalu hati yang mau dengar-dengaran, tunduk dan taat pada firman-Mu, supaya dengan demikian sungguh-sungguh kami dapat dipercaya dan menyukakan selalu hati Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah kami, melawat setiap kami dengan kuasa-Mu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru bagi yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.